Mungkin kita pernah mendengar hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini diceritakan oleh Muadz bin Jabal. Hadis ini hadis qudsi. Apa kata Rasulullah SAW? Allah berfirman kepada bumi Syam, "Hai Syam, engkau adalah bumi pilihanku. Aku akan keluarkan darimu hamba-hambaku itu yang tak layak, dan aku akan masukkan kepadamu hamba-hamba terbaikku di muka bumi." Coba perhatikan, Allah menyatakan, "Hai Syam, engkau bumi pilihanku." Dimaksud bumi ini bukan planet bumi baru ya, tetapi hamparan yang ada di muka bumi yang terpilih sebagai bumi yang Allah prioritaskan, bumi yang Allah tumpahkan keberkahan, dan Allah lapangkan, curahkan rahmat yang tiada berbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu dalam beramal di bulan Ramadan. Mari kita melakukan akselerasi amal, di mana tidak cukup dengan apa yang kita lakukan buat diri kita saja, tapi kita merambah amalan kita menjangkau orang lain demi memperbanyak amalan kita. Inilah amalan-amalan yang utama di dalam bulan Ramadan, yaitu memperbanyak puasa, seolah-olah kita mengkloning diri kita menjadi sekian banyak, dan masing-masingnya berpuasa dan pahalanya ngalir ke kita. Itu diberikan petunjuk oleh Allah SWT dan Rasulnya dengan cara berilah berbuka dan makan berbuka orang-orang yang berpuasa, serta sahurnya orang-orang yang untuk berpuasa. Saudara dan sahabat tercinta, sampai hari ini pesantren kita, para pemburu ilmu Allah dan para penghafal Al-Quran kita, para guru-guru dan dai-dainya, serta warga masyarakat yang kita bina dalam iman dan tauhid, seluruh mereka alhamdulillah untuk 1 minggu pertama bulan Ramadan ini sudah terpenuhi sahur dan berbuka mereka. Sekarang untuk hari ke-7, ke-8 dan seterusnya kita menampung selebar-lebarnya, dibuka seluas-luasnya untuk 250 orang saudara-saudari, santriwan santriwati kita, guru-guru dan dai-dai kita untuk sahur dan berbuka mereka. Tafadhal dari antum semua, per satu orang insyaallah 50.000 sahur berbuka dan berprogram dakwah di bulan Ramadan termasuk di situ. Kita membutuhkan 250 orang per satu hari. Silakan diantarkan atau ditransfer ke Uzma Care ya, 716-7684-003 Bank Sedah Indonesia atas nama Uzma Care. Tapi ingat, tolong dilebihkan di angka belakangnya, angka 1 ya. Pokoknya kita mengirim 10 juta atau 5 juta, 5 juta 1, 10 juta 1. Berarti tim admin kita langsung paham bahwa ini dimaksudkan untuk membukakan puasa orang-orang yang berpuasa. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi gelora dan semangat yang tidak pernah berhenti dari kita semua merangsang dan mengejar ketertinggalan kita dalam amal. Wabil khusus bulan Ramadan, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadikanlah ini Ramadan terbaik, terhebat dan terbanyak pahala kita. Barakallahu fikum, ditunggu dan dinanti. Selamat menikmati pahala bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala habibillah Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ba'du. Selamat menjalankan hari-hari awal daripada puasa Ramadan kita, dan mudah-mudahan tetap sehat. Semoga makin dan terus bersemangat ya. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rahmat yang tak terbatas di bulan Ramadan ini, keberkahan yang tiada limitnya. Mudah-mudahan kita termasuk pemenang pada bulan ini, InsyaAllah ta'ala. Amin. Saudara, sahabat-sahabatku yang tercinta, orang-orang beriman di berbagai penjuru muka bumi Allah, mari kita simak hadis yang ke-7 daripada hadis Al-Arba'un fi Thughuril Murabitah, 40 hadis pilihan bumi yang terbaik, yaitu bumi Ribat, Baitul Maqdis Palestina, dan bumi Syam. Sekarang hadis yang ke-7, Barakatus Syam wa bastu rahmatir rahmani 'alaiha. Keberkahan bumi Syam dan Allah membentangkan rahmatnya di atas bumi Syam ini. An Abdurrahman bin Shimasah, dari Abdurrahman bin Shimasah, annahu, bahwa sesungguhnya dia menyimak, sami'a Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yaqul, dia mendengar Zaid bin Thabit, semoga Allah ridha kepadanya, bertanya ya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dia berkata, Rasulullah SAW berkata, wa nahnu indah, saat itu kami benar-benar sedang bersama dengannya. Tuba lisyam, tuba lisyam, tuba lisyam. Apa arti tuba? Tuba ini artinya adalah beruntunglah bagi bumi Syam, kebaikanlah bagi bumi Syam, keberkahan bagi bumi Syam, ya. Tuba lisyam. Faqulna, kami bertanya, ma baluhu ya Rasulullah, ada apa dengan bumi Syam ya Rasulullah? Qala, Nabi SAW menjawab, innar rahmana labasitun rahmatahu alaih. Sesungguhnya Allah yang maha pemilik rahmat, yang maha rahman, labasitun, sungguh benar-benar membentangkan dan mencurahkan rahmatahu alaih, rahmatnya ke atas bumi Syam. Syam nama yang awal daripada 4 negara hari ini, yaitu Lebanon, Yordania, Suria, Palestina. Syam itu adalah 4 daerah ini yang telah dikotak-kotakkan oleh penjajah ketika Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh Amerika dan Eropa. Lalu mereka membagi kotak-kotakan. Padahal itu semuanya adalah ibaratnya provinsi, ya. Nah, Tuba lisyam. Kenapa ya Rasulullah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan rahmatnya dan mencurahkan rahmatnya kepada negeri Syam. Negeri Syam. Kebaikan itu luar biasa kami baca, bahkan di dalam Al-Quran sendiri mendapatkan legitimasi resmi dari Allah dalam surat Al-Isra ayat pertama. Hal ini tentu saja tidak Allah lafazkan kepada bumi manapun yang lain, ya. Coba kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram. Masjidil Haram di Mekah. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kenapa Masjidil Aqsa disebutkan alladzi barakna haulahu? Yang kami berkahi Masjidil Aqsa itu, kami berkahi apapun negeri-negeri yang sekitar Masjidil Aqsa. Kenapa hal yang sama tidak Allah lafazkan untuk Masjidil Haram? Mestinya kalau sama seperti ini bunyi ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haramil ladzi barakna haulah ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Harusnya kan seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan alladzi barakna haulahu itu hanya untuk Masjidil Aqsa. Mekahnya sendiri mubarakah, ya. Mekahnya sendiri, Masjidil Haramnya mubarak. Siapa yang akan meragukan itu? Tetapi negeri-negeri di sekitarnya Allah tidak menyebutkan keberkahan. Tapi Masjidil Aqsanya mubarak, diberkahi. Tapi negeri-negeri yang ada di sekitarnya barakna haulahu, kami berkahi sekitarnya. Sepakat seluruh ulama ahli hadis, seluruh ulama ahli tafsir, seluruh ulama sejarah sepakat meriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan alladzi barakna haulahu itu adalah Syam, Yordania, Lebanon, Suria, dan di sekitar Masjidil Aqsa sendiri itu Palestina. Saudara dan sahabat tercinta, Allah berkahi. Mungkin kita pernah mendengar hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini diceritakan oleh Muadz bin Jabal. Hadis ini hadis qudsi. Apa kata Rasulullah SAW? Allah berfirman kepada bumi Syam, hai Syam, engkau adalah bumi pilihanku. Aku akan keluarkan darimu hamba-hambaku itu yang tak layak, dan aku akan masukkan kepadamu hamba-hamba terbaikku di muka bumi. Coba perhatikan. Allah menyatakan, hai Syam, engkau bumi pilihanku. Dimaksud bumi ini bukan planet bumi baru, ya, tetapi hamparan yang ada di muka bumi yang terpilih sebagai bumi yang Allah prioritaskan, bumi yang Allah tumpahkan keberkahan, dan Allah lapangkan, curahkan rahmat yang tiada berbatas. Oh, mungkin ada yang bertanya, Buya, kami bingung lah Buya. Kenapa? Kalau memang bumi Syam itu adalah bumi yang ditumpahkan ke atasnya rahmat yang seluas-luasnya, keberkahan, kenapa chaos yang terjadi hari ini, perang yang tidak berkeputusan, penjajahan Israel kepada Palestina, kebiadaban Bashar Assad laknatullah alaih saat memimpin dan membantai hampir lebih 1,5 juta daripada rakyat Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suria, dan juga kebiadaban daripada
penguasa yang ada di Syam lainnya seperti Lebanon dan Yordania dan sebagainya, ketidakpedulian mereka kepada Islam dan kaum muslimin dan seterusnya, menjadi kacung bagi barat. Kenapa? Kalau memang ini dikatakan sebagai bukti rahmat dan keberkahan, kayaknya nggak matching lah, Bu ya. Maka kami jawab, saudara dan sahabatku, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kita tahu hadis ini. Kalau Allah sudah mencintai, kalau Allah sudah menyenangi, meridhoi suatu kaum, Allah akan uji. Allah akan banyakkan ujian. Kami dengar dari orang-orang yang taat-taat dan soleh-soleh yang kami kunjungi, ya, baik dalam negeri dan luar negeri, mereka berkata, surga sangat dekat di Palestina. Penduduk Palestina, penduduk bumi Syam sungguh sangat beruntung. Pintu surga itu sangat dekat dengan mereka. Begitu mudahnya mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bumi Syam dinobatkan oleh Rasulullah sebagai bumi ribat sampai akhir zaman, sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam, bumi jihad yang tidak pernah diputuskan. Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, telah menetapkan bahwa bumi yang di dalamnya ada penduduknya yang terus berjuang tidak akan pernah Allah tinggalkan, tidak akan pernah Allah tidak tolong, pasti selalu Allah menangkan, adanya di Syam, wabil khusus Baitul Maqdis Palestina. Ini adalah keistimewaan dan kesempurnaan yang tidak ada dibaca-baca oleh Rasulullah untuk penduduk Mekah Madinah, atau untuk Hijaz yaitu Arab Saudi hari ini. Enggak ada. Tidak ada dibaca oleh Rasulullah keistimewaan ini untuk bumi dan negeri manapun yang lain. Bahkan kata Rasulullah, Ardul Syam Ardul Mahsyar wal Mansyar. Bumi Syam adalah bumi di mana manusia nanti berkumpul. Manusia itu maksudnya adalah orang-orang beriman pilihan, ya, berkumpul di sana. Wal Mansyar. Dan juga dari bumi Syam nanti, ya, orang akan menyebarkan kejayaan Islam, menyebarkan kemenangan Islam, menyebarkan kebaikan Islam, menyelimuti seluruh dunia di fase kelima. Di fase kelima nanti Islam akan menguasai seluruh dunia 100%, dan pusatnya adalah bumi Syam, saudara-saudaraku. Luar biasa. Maka bila kita hubungkan dengan hadis nomor 6 kemarin, bahwa memiliki tempat tinggal di sana adalah sebuah keagungan, karomah dan kemuliaan di akhir zaman yang tiada taranya. Wabil khusus bisa punya sebidang tanah walau hanya 3 meter kali 3 meter, 4 meter kali 4 meter, 5 meter kali 5 meter, bisa melihat di tempat tanah itu Masjidil Aqsa langsung, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Mungkin harganya nggak bisa kebeli lah istilahnya, saking mahalnya tempat itu saat terjadi berbagai macam huru-hara kekacauan di muka bumi, serta bumi yang paling aman, bumi yang paling baik, dan bumi yang paling menjamin kesejahteraan, kemakmuran dan kekuatan serta terpeliharanya iman hanyalah bumi Syam yang inti dan pusatnya adalah Baitul Maqdis Palestina. Barakallahu fikum. Semoga kajian sedang dan singkat ini benar-benar membuat kita bergelora. Minimal kita memiliki dan merasakan adanya rasa cinta, kerinduan untuk ke sana. Setidak-tidaknya kita menjadikan bahagian dari yang kita cintai terus kita antarkan ke sana. Apa itu? Apa yang kita kumpulkan saat ini dari perbandaran dunia, kirimkan selalu untuk perjuangan kemerdekaan Aqsa, untuk pembebasan Palestina, dan untuk memberikan kepada bumi Syam kebebasannya kembali dari cengkraman para mujrimin, fasiqin, zalimin. Hayyakumullahu, taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.